Halo, selamat pagi semuanya mahasiswa kelas 21 Ilmu Administrasi kelas pagi. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Baik, Baik, Kak. Kak. Oke, jadi Baik, pada Kak. pertemuan hari ini kita akan belajar ya, melanjutkan materi pembelajaran kita dengan topik perilaku individu di dalam organisasi. Oke, sebelum saya mempelajari materi hari ini, saya izin untuk share screen dulu teman-teman untuk materi pertemuan kita pada hari ini. Oke, materi saya bisa terlihat semuanya? Bisa, Kak. Oke. Materi yang akan saya jelaskan pada pertemuan hari ini yaitu belajar tentang perilaku individu di dalam organisasi. Jadi, ada beberapa agenda yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama, kita akan belajar memahami tentang perilaku individu itu apa. Kemudian kita akan melihat secara aliran behavioristik dan juga holistik tentang terbentuknya perilaku individu. Kemudian kita akan melihat juga ada berapa bentuk dan juga jenis dari perilaku individu, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya sebuah perilaku individu, teori yang akan menggambarkan bagaimana perilaku individu itu terbentuk. Sudah siap untuk pertemuan kelas kita hari ini? Sudah, Siap. Kak. Baik. Sebagai pengantar, teman-teman perlu paham dulu nih, perilaku individu itu apa dan seperti apa. Oke, sebelumnya, apakah teman-teman sudah membaca materi yang sudah saya bagikan pada sistem e-learning kelas? Sudah, Kak. Oke, ada yang tahu perilaku individu itu apa? Silakan, Kartika. Izin menjawab, Pak. Jadi kalau dari saya, perilaku individu itu adalah bagaimana seseorang itu bertindak atau merespon apa yang ingin dilakukan terhadap sesama atau orang lain. Seperti itu menurut saya, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan persepsi dulu terkait dengan perilaku individu? Oke, sudah cukup jelas ya tadi apa yang disampaikan oleh Kartika, bahwa memang benar sekali perilaku individu itu adalah sebuah tindakan atau sesuatu yang dihasilkan oleh seseorang untuk dapat merespon rangsangan dari apa yang ia dapatkan baik dari dalam dirinya ataupun dari luar dirinya. Oke, memahami tentang perilaku individu, teman-teman ternyata ada dua aliran yang memberikan penggambaran tentang perilaku individu itu sendiri seperti apa. Oke, aliran yang pertama ini adalah aliran yang disampaikan oleh Skinner, yaitu aliran tentang behaviorism dan juga aliran tentang holistik ataupun humanisme. Jadi aliran-aliran ini memberikan gambaran bagaimana sebetulnya perilaku-perilaku yang dihasilkan oleh seseorang, baik itu Rima, Kartika, ataupun Deswita, di dalam kehidupannya sehari-hari. Kita bedah ya satu-satu teman-teman. Yang pertama, itu ada yang namanya aliran behaviorism. Behaviorism ini adalah sebuah aliran yang menggambarkan bahwa terbentuknya sebuah perilaku dari individu sendiri itu melalui sebuah proses penguatan ataupun pembiasaan karena adanya sebuah stimulus ataupun rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Jadi Skinner menggambarkan di dalam aliran ini bahwa perilaku individu itu terbentuk karena adanya stimulus, sehingga stimulus yang diberikan ini perlu direspon oleh individu tersebut, sehingga respon dari individu tersebut akan dikeluarkan melalui tindakan ataupun perilaku. Ada yang bisa memberikan contoh untuk aliran behaviorism ini tidak, teman-teman? Oke, ada yang mau memberikan contoh? Halo Kak, Ya, silakan Deswita. mungkin Deswita bisa ngasih salah satu contoh karena kebiasaan dari seseorang. Misalnya kita terbiasa untuk menjadi, misalnya disuruh untuk menjadi ketua panitia, yang awalnya kita tidak tahu bagaimana cara menjadi seorang pemimpin karena sudah mulai terbiasa dan ada apa ya, kayak proses dalam
hal tersebut, jadi kita tahu bagaimana alur dan bagaimana cara menjadi seseorang pemimpin yang baik. Oke, terima kasih Deswita. Ada lagi yang mau memberikan respon? Kartika izin berpendapat, Pak. Kalau Silakan. dari Kartika mungkin kalau dari lingkungan misalnya lingkungannya memang tipe yang anaknya ambis atau sering belajar bersama gitu, sering rajin membuat tugas, maka di lingkungan itu orang tersebut atau seseorang itu akan terbawa terbawa dalam lingkungannya. Jadi dia tuh terbiasa atau mengikuti teman-temannya untuk rajin belajar, rajin membuat tugas sebelum waktunya harus dikumpul. Jadi dia tidak mepet atau tidak mepet deadline-nya, seperti itu sih kalau menurut Kartika, Pak. Oke, terima kasih Kartika dan Deswita. Sangat tepat ya bahwa seseorang melakukan sebuah tindakan ataupun memberikan tindakan dalam bentuk perilakunya ini diakibatkan karena stimulus yang dia dapatkan baik dalam dirinya sendiri ataupun dari lingkungannya. Jadi seperti tadi contoh yang disampaikan oleh Kartika bahwa seseorang memiliki perilaku atau tindakan rajin belajar karena dia mendapatkan stimulus dari lingkungannya, dari teman-temannya yang rajin belajar. Sehingga perilaku yang dihasilkan oleh orang tersebut juga akan menunjukkan apa stimulus yang didapatkan atau diperoleh dari lingkungannya. Itu yang pertama ya, aliran dari behaviorism. Kemudian yang kedua, itu dikenal dengan aliran holistik ataupun humanisme. Jadi aliran holistik dan humanisme ini adalah sebuah aliran yang sebenarnya menggambarkan juga bagaimana proses terbentuknya sebuah perilaku dari masing-masing individu. Jadi aliran ini punya tujuan yang sebenarnya ingin dicapai. Jadi di dalam seseorang itu ada tekad ataupun motif dari dalam dirinya untuk bisa ikut menentukan perilaku yang seperti apa yang akan ia berikan, yang tanpa stimulus dari lingkungannya. Jadi dari Waigito itu menyatakan bahwa ada 3 bentuk perilaku yang dihasilkan berdasarkan dari aliran holistik ini atau aliran humanisme. Misalnya yang pertama itu ada yang namanya conditioning. Conditioning ini berarti membiasakan diri. Jadi seseorang itu memberikan sebuah perilaku atau tindakan yang diakibatkan karena kebiasaan yang memang selalu ia lakukan di dalam hidupnya. Kemudian yang kedua itu adalah insight atau pembelajaran. Nah, ini bersesuaian sekali dengan teori belajar kognitif atau yang fokus kepada bagaimana perkembangan kognitif seseorang. Nah, pada poin ini menggambarkan bahwa perilaku individu itu terbentuk karena adanya proses pembelajaran yang ia lakukan. Misalnya contoh Deswita hari ini belum bisa menggunakan pisau untuk memotong sayuran. Namun ketika Deswita belajar melalui YouTube atau belajar di kelas tentang bagaimana tutorial menggunakan pisau untuk memotong sayuran, maka akhirnya besok setelah menonton video, Deswita jadi bisa memotong sayuran tersebut. Nah, ini adalah bentuk dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang sehingga seseorang tersebut mendapatkan insight atau pembelajaran yang dia gunakan untuk dapat menunjukkan perilaku ataupun tindakan dari hasil pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah model ataupun contoh. Jadi dalam hal ini, seseorang akan menunjukkan tingkahnya, sikapnya, ataupun perilakunya. Ini diakibatkan karena ada model atau contoh yang ia lihat dan ia ikuti contoh tersebut untuk bagaimana bersikap dan berperilaku. Misalnya contoh hari ini, Kartika melihat temannya, misalnya temannya Deswita rajin belajar. Maka akhirnya kemudian harinya Kartika jadi rajin belajar. Karena melihat bagaimana cara belajar Deswita, bagaimana tindakan yang dilakukan Deswita, ini memberikan stimulus kepada Kartika untuk bisa mengikuti atau menghasilkan sebuah tindakan karena ada model yang dia ikuti. Nah, ini adalah 2 aliran yang membentuk bagaimana perilaku individu itu tercipta. Bisa dipahami untuk slide pertama? Bisa, Kak. Oke, Bisa, saya Kak. lanjut. Nggih. Baik. Baik, selanjutnya berikut adalah jenis-jenis dari perilaku manusia, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa manusia itu sendiri punya jenis-jenis perilaku di dalam hidupnya.
Jadi perilaku ini dibagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama itu adalah perilaku tertutup dan juga perilaku terbuka. Jadi perilaku-perilaku ini itu akan ditampakkan atau ditunjukkan oleh masing-masing individu. Kalau perilaku tertutup itu adalah perilaku yang dimana dihasilkan oleh seseorang dan ini tidak bisa direspon atau tidak bisa diamati dengan indera kita, baik itu mata dan lain sebagainya. Sedangkan perilaku terbuka itu berarti adalah sebuah perilaku yang dilakukan oleh seseorang sebagai wujud respon atas stimulus yang dia dapatkan dan perilaku ini bisa diamati atau bisa dikenal dengan istilah overt behavior. Jadi ini adalah bentuk-bentuk atau jenis perilaku secara umum. Ada beberapa contoh teman-teman jenis-jenis perilaku yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Di antaranya ada perilaku sadar, perilaku tak sadar, perilaku tampak, tak tampak, sederhana, kompleks, dan juga perilaku itu sendiri. Ada yang bisa memberikan saya contoh atau gambaran tentang bentuk-bentuk atau jenis perilaku yang sudah saya sebutkan? Silakan. Mungkin Kartika izin menjawab yang beberapa dari contoh perilaku yang Kartika tahu ya Kak ya. Kak ya. Silakan Kartika. Mungkin perilaku yang sadar. Mungkin perilaku sadar ini bahwa perilaku yang kita lakukan secara sadar. Misalnya seperti menulis Kak. Pak. Jadi kita sadar bahwa kita perlu menulis untuk mencatat sesuatu. Kalau tak sadar, perilaku yang secara mungkin kalau dari Kartika secara refleks gitu, dilakukan secara refleks atau secara alam bawah sadar kita melakukannya. Mungkin kalau perilaku tak tampak, perilaku yang tidak dapat dilihat secara kasat mata atau perilaku yang tidak dapat kita lihat tuh kayak gimana ya Kak? Kartika juga masih bingung sih Kak. Kalau tampak mungkin perilaku yang kita membantu orang seperti itu Kak. Pak. Oke, terima Baru kasih segitu aja Kartika. Kartika tahu. Ya, terima kasih atas responnya. Sangat baik sekali ya respon yang disampaikan oleh Kartika. Ada lagi mungkin rekan-rekan yang lain yang mau memberikan tambahan tentang bentuk-bentuk perilaku yang saya sampaikan? Oke, cukup? Baik, jadi tepat sekali ya yang tadi disampaikan oleh Kartika kalau perilaku sadar itu berarti adalah sebuah perilaku yang memang sadar dilakukan oleh individu itu sendiri. Kemudian perilaku yang tak sadar adalah perilaku yang terjadi dan ini tidak terkendali atau tidak kita pikirkan kenapa perilaku itu timbul. Misalnya contoh perilaku yang tidak sadar itu adalah misalnya teman-teman menutup telinga ketika mendengar suara keras. Teman-teman nggak tahu kenapa harus menutup telinga, misalnya ketika mendengar suara bising atau suara yang keras. Ini adalah bentuk dari perilaku tak sadar. Atau misalnya contoh lain, ketika teman-teman menguap, teman-teman menutup mulut. Padahal teman-teman nggak tahu kenapa harus menutup mulut ketika teman-teman menguap. Nah, itu adalah bentuk dari perilaku tak sadar. Kemudian kalau perilaku tampak, itu adalah perilaku yang bisa diamati. Misalnya contoh tadi seperti yang Kartika bilang, membantu orang, itu adalah perilaku tampak. Atau misalnya contoh lain, berjalan, bernyanyi, kemudian berlari, melompat, itu adalah perilaku secara sadar. Ataupun perilaku yang tampak terjadi. Sedangkan perilaku yang tak tampak itu adalah perilaku yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Misalnya seperti marah mungkin, ataupun perilaku yang sangat berkaitan dengan psikolog seseorang. Ini adalah perilaku yang tidak tampak. Kemudian sederhana, di sini adalah perilaku yang melibatkan seluruh aktivitas individu di dalam berperilaku normal. Sedangkan kompleks berarti perilaku yang melibatkan berbagai kegiatan sosial tertentu. Jadi kalau perilaku kompleks ini adalah perilaku yang dimana tidak hanya satu individu itu aja yang ada di dalam kegiatan tersebut, tapi bisa jadi lebih dari satu individu. Misalnya teman-teman ikut dalam kegiatan organisasi, kemudian teman-teman melakukan kegiatan kepanitiaan. Nah, ini adalah bentuk dari perilaku kompleks. Jadi pada intinya perilaku ini menganut tiga inti penting. Yang pertama itu ada kognitif, kemudian ada afektif dan juga psikomotor. Nah, ini adalah poin-poin yang akan ada di dalam sebuah perilaku itu sendiri.
Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa faktor terbentuknya perilaku yang disampaikan oleh Sunario. Jadi ada faktor genetik ataupun faktor endogen dan juga ada faktor eksogen ataupun faktor lingkungan. Ada yang mau memberikan masukan terlebih dahulu terkait dengan faktor-faktor yang saya tampilkan pada pertemuan kita hari ini? Deswita, Pak. Baik, silakan Deswita. Deswita, ingin yang lingkungan atau eksogen, bagaimana faktor yang mempengaruhi? Yang pertama itu ada usia. Di sini kenapa bisa usia dikatakan dapat mempengaruhi? Karena kan setiap individu, setiap orang itu kan berbeda-beda karakternya, tergantung bagaimana usia mereka dan jenjang pendidikan juga dimasukkan dalam lingkungan eksogen. Karena kalau kita melihat jenjang pendidikan itu dilihat bagaimana starta mereka di lingkungan, apakah mereka sampai S1 atau hanya sekolah sampai SMA seperti itu. Jadi itu menjadi pengaruh dalam lingkungan. Yang kedua itu agama. Agama di sini dilihat karena kita di Indonesia memiliki beragam agama, ada Hindu, Islam, di sini juga sebagai pengaruh dalam lingkungan atau eksogen. Yang kelima ini sosial ekonomi. Kita melihat bagaimana faktor sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh seseorang. Karena kan tidak semua seseorang memiliki ekonomi yang memadai ataupun bisa dibilang sederhana seperti itu. Yang keenam itu kebudayaan. Indonesia memiliki banyak berbagai jenis kebudayaan dan juga bermacam-macam seperti apa ya, setiap daerah itu berbudaya berbeda-beda, sehingga ketika kita ke daerah lain dan bertemu dengan budaya baru, itu juga menjadi faktor pengaruh tersebut. Jadi untuk lingkungan itu sih yang bisa dapat jelaskan Pak terkait bagaimana faktor pengaruhnya. Dan kalau di genetik mungkin Deswita sedikit yang terkait ras. Jadi kalau di ras itu kan kita banyak nih ras di Indonesia dan juga ras ini menjadi salah satu faktor pemantik kita di genetik. Ras itu tuh kayak misalnya kita anggapan mungkin kayak kalau Deswita tuh menurut dasar ras itu seperti misalnya kita berkulit putih mungkin ataupun kita rasnya lebih ke Chinese ataupun bagaimana. Terus jenis kelamin itu juga sangat mempengaruhi. Kita kan jenis kelamin tuh ada perempuan dan lelaki seperti itu. Mungkin itu sih mungkin yang dapat dijelaskan. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman dan jika memang ada salah mungkin bisa ditambahkan. Oke, thank you Deswita. Great respon ya, sangat tepat sekali apa yang tadi disampaikan dan dijabarkan oleh Deswita. Mungkin ada lagi yang mau memberikan tanggapan dulu sebelum nanti saya masuk untuk menjelaskan lagi lebih detailnya. Silakan. Ada poin. Izin Pak, Silakan mungkin Kartika. kalau Kartika nambahin yang genetik yang Kartika tahu atau endogennya, kalau jenis kelamin pasti antara perempuan dan laki-laki tuh mempunyai perilaku yang berbeda dalam menyikapi sesuatu. Terus sifat fisik menurut Kartika sama kayak apa namanya ras, pasti fisik seseorang tinggi badan ataupun berat badan akan mempengaruhi perilaku seseorang terhadap sesuatu. Kalau sifat kepribadian itu lebih kepada pribadinya tuh bagaimana merespon sesuatu atau merespon permasalahan atau dalam berinteraksi. Kemudian kalau minat bakat lebih kepada bagaimana seseorang itu memiliki minat atau bakatnya sendiri-sendiri terhadap sesuatu atau perilaku yang akan dilakukan, Kak. Kalau ras mungkin sama, setiap orang setiap orang atau yang mempunyai ras masing-masing akan berkelompok, akan mempunyai perilaku yang berbeda-beda, Kak. Seperti itu. Mungkin kalau salah, Kartika minta maaf. Oke, thank you Kartika. Tidak ada yang salah ya, teman-teman. Kita kan belajar. Jadi apa yang tadi Kartika sampaikan ataupun Deswita itu sangat tepat sekali. Terima kasih atas responnya. Jadi benar ya bahwa faktor endogen ataupun faktor eksogen itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap terbentuknya perilaku individu. Tadi sudah dijelaskan, baik itu ras, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, minat dan bakat, ataupun intelijensi ini akan memberikan pengaruh secara endogen
terhadap terbentuknya sebuah perilaku individu. Misalnya yang belum terjawab tadi, yang tadi sudah disampaikan sangat tepat sekali, misalnya contoh jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, mereka akan menghasilkan sebuah perilaku yang berbeda. Perbedaan perilaku ini ternyata dapat diakibatkan atau disebabkan karena perbedaan jenis kelamin. Sehingga perilaku itu terbentuk juga berbeda antara perempuan dan juga laki-laki. Kemudian di sini ada minat dan bakat. Misalnya contoh Deswita dan juga Kartika ataupun Rima ini punya minat dan bakat yang berbeda. Misalnya contoh Deswita lebih suka olahraga berlari. Kartika suka bernyanyi, sedangkan Rima ternyata suka menulis. Nah, ternyata ketiga bakat dan juga minat yang teman-teman punya dan berbeda ini akan mempengaruhi bagaimana perilaku yang teman-teman akan hasilkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jelas ya bahwa secara endogen atau secara dalam, secara internal seseorang, unsur-unsur ini akan memberikan pengaruh bagaimana perilaku individu itu akan terbentuk. Kemudian kalau secara eksogen, jadi yang tadi disampaikan oleh Deswita, ada pendidikan, agama, sosial budaya, ini tepat sekali. Dari faktor-faktor eksternal atau eksogen memberikan pengaruh yang sangat kuat juga atau memberikan kontribusi terhadap terbentuknya perilaku individu. Satu contoh yang belum tadi dibahas mengenai usia. Kenapa usia menjadi sebuah faktor eksternal terbentuknya sebuah perilaku individu? Ini bisa kita lihat teman-teman. Seseorang yang berada di usia remaja dengan ada di usia dewasa, maka perilaku yang dihasilkan itu tentu akan berbeda. Misalnya contoh, ketika teman-teman duduk di bangku SMA dan sekarang teman-teman sudah ada di bangku perkuliahan, maka sikap, tindakan, ataupun kegiatan yang teman-teman lakukan di dalam kehidupan sehari-hari pasti berubah. Nah, ini adalah bentuk dari faktor usia yang memberikan kontribusi terbentuknya perilaku yang akan teman-teman berikan atau hasilkan. Nah, ini adalah faktor-faktor dari perilaku yang bisa saya sampaikan. Oke, saya lanjut dulu ya untuk materi selanjutnya. Nah, di sini ada dua teori, teman-teman. Teori ini adalah teori-teori yang memberikan penjelasan terkait bagaimana terbentuknya perilaku itu sendiri. Jadi yang pertama, itu ada yang namanya teori medan atau teori atau field theory. Jadi teori ini merupakan salah satu teori sosial yang dikembangkan oleh Lewin di tahun 1935. Jadi dalam teori ini dilakukan pendekatan ruang kehidupan yang dipengaruhi oleh tingkah laku manusia pada kondisi tertentu. Jadi dalam teori ini dijelaskan bahwa individu atau seseorang itu berperilaku karena merupakan hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Atau dalam contoh lain, saya hari ini melakukan tindakan berjalan karena ini adalah wujud dari interaksi saya dengan lingkungan saya. Mungkin pada saat itu tidak ada kendaraan, pada saat itu sedang macet, akhirnya saya memilih untuk berjalan. Ini adalah teori medan yang dihasilkan atau dikemukakan oleh Lewin. Kemudian yang kedua, di sini ada social learning theory atau teori belajar sosial. Jadi teori ini dikemukakan oleh Bandura di tahun 1977 yang didasarkan pada pemikiran bahwa perilaku manusia itu merupakan hubungan timbal balik antara aspek kognisi atau kognitifnya dengan lingkungan. Jadi maksudnya di sini adalah teman-teman menghasilkan sebuah tindakan atau perilaku ini dihasilkan karena proses pembelajaran yang teman-teman sudah lakukan. Misalnya contoh, Kartika membuang sampah pada tempat sampah. Ini bukti menunjukkan bahwa Kartika sudah melakukan sebuah pembelajaran, baik itu di sekolah ataupun di masyarakat untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah wujud dari social learning theory. Jadi ada dua teori yang memberikan landasan terkait dengan terbentuknya perilaku. Ada yang mau dielaborasi dulu untuk materi teori atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Deswita, Kartika, ataupun Rima? Izin bertanya, Kak, untuk teori medan, Kartika belum jelas sih, Kak. Kayak masih bingung gitu, Kak. Boleh dikasih contoh, Kak, mungkin? Untuk biar lebih paham. Baik, jadi teori medan seperti yang saya jelaskan, bahwa teori ini terbentuk dan menggambarkan bagaimana perilaku seseorang ini merupakan hasil dari interaksi yang dilakukan oleh individu itu sendiri terhadap lingkungannya.
Seperti tadi contoh yang saya sampaikan. Hari ini misalnya hujan lebat turun. Ternyata Kartika itu tidak membawa jas hujan. Akhirnya Kartika meminjam payung dan berjalan menggunakan payung. Nah, ini wujud dari interaksi yang Kartika lakukan dengan lingkungan, bahwa ternyata lingkungannya lagi hujan, maka perilaku yang Kartika lakukan adalah melewati hujan tersebut dengan menggunakan payung. Ini adalah bentuk dari teori medan. Jadi proses interaksi yang dilakukan oleh individu itu sendiri dengan lingkungannya. Bisa dipahami, Kartika? Bisa, Kak. Udah lebih paham. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan, boleh? Boleh, Kak. Kemudian, mengenai perilaku individu, pertanyaannya adalah, saya punya pertanyaan sederhana, teman-teman. Apakah semua orang itu berperilaku? Tentu saja, Kak. Tentu saja, Kak. Ya. Nah, apakah semua perilaku orang itu sama atau berbeda? Berbeda. Kenapa berbeda, Deswita? Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, Pak, di mana kan banyak beberapa faktor pengaruh yang membuat perilaku seseorang itu berbeda, seperti misalnya usia, pendidikan, agama, ras, jenis kelamin, itu dapat menjadi sebuah pembeda terhadap perilaku seseorang. Tidak mungkin seseorang memiliki perilaku, misalnya Deswita dan Kartika, tidak mungkin memiliki perilaku yang sama, pasti ada pembeda di antara kita berdua, seperti itu. Mungkin itu yang bisa dapat Deswita jelaskan. Oke, good respon ya. Terima kasih, Deswita. Ada lagi yang memberikan masukan mungkin? Rima atau Kartika mau memberikan tambahan? Mungkin sama kayak Deswita, setiap orang pasti punya perilakunya masing-masing, Kak. Terutama dari bagaimana lingkungannya itu membentuk perilaku seseorang. Itu akan sangat berpengaruh, Kak, kalau dari Kartika, kalau dari menurut Kartika. Di mana orang itu lingkungannya hidup, maka dia akan berperilaku seperti lingkungannya juga, Kak. Jadi kalau misalnya lingkungannya mungkin pengaruhnya baik, maka dia akan bersifat atau berpengaruh baik. Kalau perilakunya lingkungannya buruk, pasti dia akan terpengaruh dipengaruhi oleh lingkungannya, akan berbuat sedikit buruk, Kak. Memang tidak akan terpengaruh seperti lingkungannya secara keseluruhan, namun pasti itu akan berpengaruh, Kak, kalau menurut Kartika. Oke, thank you ya Kartika maupun Deswita atas responnya. Jadi tepat sekali bahwa memang benar semua orang itu akan berperilaku di dalam hidupnya. Karena kan kita manusia ya, kita hidup di dunia, kemudian kita melakukan tindakan dan juga kegiatan di dalam kehidupan kita. Sehingga semuanya tentu pasti akan berperilaku. Nah, kemudian apakah semua orang akan melakukan perilaku yang sama? Tentu jawabannya tidak. Jadi tepat sekali apa yang tadi disampaikan oleh Deswita maupun Kartika, bahwa perilaku seseorang itu tidak akan sama di dalam kehidupannya. Karena ini seperti yang tadi teman-teman sudah sampaikan, dipengaruhi oleh faktor internal atau endogen dan juga faktor eksternal ataupun eksogen. Nah, faktor-faktor tersebut ini memberikan pengaruh bagaimana terbentuknya sebuah perilaku individu. Oke, ini adalah teori ya teman-teman maupun materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini tentang perilaku individu di dalam organisasi sebagai dasar pemahaman kita tentang perilaku itu sendiri. Oke, sebelum saya akhiri pertemuan dan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman terkait dengan materi ataupun hal yang masih belum dipahami, saya persilakan. Sudah Kalau cukup dari jelas? Kartika belum ada pertanyaan, sudah cukup sangat jelas, Pak. Oke, terima kasih Kartika. Ada lagi yang mau memberikan respon mungkin? Deswita juga sama, sudah jelas, Pak. Mungkin kalau dari Rima juga sama, Kak. Sejauh ini untuk materinya sudah sangat jelas, sudah dapat dimengerti. Oke, baik. Terima kasih ya. Sebelum saya akhiri, teman-teman, saya mau melakukan evaluasi kepada teman-teman terkait dengan apa yang teman-teman sudah pelajari pada pertemuan kita hari ini tentang perilaku organisasi. Jadi saya minta teman-teman untuk memberikan respon ya, baik dari Kartika, Deswita, ataupun Rima pada pertemuan hari ini. Silakan, yang mau menjadi volunteer pertama, saya persilakan.
Ayo, siapa? Kartika. Kartika deh, saya persiapkan dulu. Boleh. Boleh, Kak. Kalau dari Kartika, tadi sudah dijelaskan perilaku individu itu merupakan tindakan, maaf Kak, ada anjingnya mengganggu, perilaku ada merupakan tindakan atau yang dilakukan oleh seseorang terhadap lingkungannya atau untuk merespon balik orang lain gitu Kak. Nah, ada dua aliran yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama aliran behaviors, yang kedua ada aliran humanisme. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari perilaku orang tersebut. Yang pertama itu ada rasnya, kemudian ada lingkungannya, kemudian ada pendidikannya, kemudian ada agamanya, kemudian ada faktor genetik yang itu ada kepribadiannya, kemudian minat bakatnya, kemudian jenis kelaminnya. Yang kedua ada jenis perilaku manusia. Yang pertama ada perilaku yang dilakukan secara sadar, tidak sadar, kemudian perilaku yang tampak, tidak tampak, sederhana, kompleks, dan perilaku itu sendiri. Sekian dari Kartika yang dapat Kartika pahami. Oke, terima kasih Kartika. Ada lagi Deswita ataupun Rima, saya persilakan. Baik Pak, kalau dari Deswita sudah banyak dijelaskan tadi sama Kartika terkait materi yang kita bahas pada hari ini, bahwa bagaimana perilaku organisasi. Jadi kalau dari Deswita secara singkat, kalau kesimpulannya adalah bahwa kita tidak dapat menilai perilaku seseorang tuh bahwa sama. Pasti setiap orang memiliki perilaku yang berbeda, dipengaruhi oleh banyak faktor, dan juga ini sudah ada di dalam teori-teori yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, bahwa perilaku itu banyak sekali faktornya, baik itu dari internal maupun eksternal, seperti itu. Jadi banyak ternyata setelah mendapatkan materi ini, Deswita jadi paham bahwa perilaku seseorang itu ada loh teorinya yang mengatakan bahwa orang itu diberi memiliki perbedaan perilaku karena gennya mungkin ataupun ras, usia dan pendidikan mereka. Jadi seperti itu. Dan juga kalau Deswita melihat bagaimana perilaku seseorang itu dapat dinilai, mungkin dinilai dari misalnya kita dari kalau lingkungan itu perilaku, misalnya bagaimana cara kita berteman dengan seseorang, bagaimana cara kita menangkap pertemanan tersebut, apakah pertemanan yang baik ataupun pertemanan yang buruk. Dan juga kalau misalnya dari dalam mungkin seperti genetik, misalnya di dalam keluarga pasti ada beberapa kesamaan kita dengan keluarga kita di rumah, antara ayah ataupun ibu, seperti itu. Mungkin yang dapat disimpulkan untuk materi pada hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Deswita. Terakhir, silakan Rima. Mungkin dari Rima sedikit aja, karena dari 2 volunteer tadi udah sangat jelas. Jadi yang bisa Rima tangkap dari pembelajaran di hari ini yaitu bisa kita lihat bahwasanya perilaku setiap individu itu memiliki perilaku yang berbeda-beda tergantung dengan faktor yang mempengaruhi, termasuk dengan faktor lingkungan maupun faktor genetik. Jadi bagaimana kita menanggapi hal tersebut dari faktor luar maupun dari faktor dalam. Sekian, terima kasih Kak. Oke, terima kasih ya Deswita, Rima, dan juga Kartika. Good job, keren sekali responnya dan juga tanggapannya pada pertemuan kelas kita hari ini. Jadi saya harapkan semoga pembelajaran ke depan bisa lebih interaktif lagi seperti apa yang kita lakukan hari ini. Jadi kalau pembelajaran seperti ini, saya percaya bahwa apa yang saya sampaikan atau yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi pembelajaran jangka panjang atau kehidupan panjang yang akan teman-teman bawa ketika nanti teman-teman kembali ke dalam masyarakat. Oke, kalau sudah semuanya memberikan masukan dan juga evaluasi pada pertemuan hari ini, sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya di dalam kelas dan juga pertemuan kita secara Zoom meeting pada hari ini. Jadi sampai jumpa teman-teman, minggu depan kita akan ketemu lagi dan membahas materi terbaru. Saya akhiri ya teman-teman, selamat pagi semuanya.